saya Dimas Syaffatun Nadifa, NIM 20204 0704051. Di sini saya akan membuat video untuk tugas dari hukum pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum tambangan, tahapan bagaimana terjadinya pertambangan, serta istilah-istilah hukum dalam hukum pertambangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari istilah-istilah hukum pertambangan. Dalam bahasa Inggris, hukum pertambangan sering disebut dengan mining law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Minsrecht, dan sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan Verkehr. Maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan. Nah, John Quiet sendiri mengemukakan pengertian mining law yang artinya hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalisirkan konflik bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan hukum pertambangan. Maka dari itu pentingnya hukum pertambangan di Indonesia ini untuk menghindarkan atau meminimalisirkan terjadinya konflik. Nah, definisi untuk menganalisis tujuan hukum pertambangan itu, untuk hukum pertambangannya ada dua, yaitu tujuannya melindungi kepentingan yang berkaitan dengan hukum pertambangan atau pertambangan itu sendiri. Sedangkan yang dua, untuk mencegah atau meminimalisirkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. Maka dari itu tujuan dari hukum pertambangan itu ada dua, yaitu meminimalisir dan juga melindungi kepentingan yang berkaitan dengan hukum pertambangan. Nah, tahapan dari hukum pertambangan sendiri itu diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu pertama penyelidikan umum. Kenapa penyelidikan umum? Karena kita harus menyelidiki nih apakah tanah tersebut terdapat tambang atau bagaimana kan. Jadi sebelum kita melakukan pertambangan tentunya kita harus melakukan penyelidikan umum. Yang kedua yaitu eksplorasi, mengeksplorasi tentang tanah-tanah tersebut. Yang ketiga studi kelayakan, apakah layak nih tanah tersebut untuk dilakukan pertambangan di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu konstruksi dari penambangannya sendiri. Setelah itu dari penambangan. Nah, kita harus melakukan penambangan dong. Setelah itu ada pengolahan serta pemurnian dari hasil tambang yang telah kita tambang, itu akan dikelola, yaitu pemurnian. Hasil dari pemurnian ini bisa dijual. Setelah dijual tentunya kita harus ada prosesnya, itu namanya pasca pertambangan. Pasca pertambangan sendiri ini dilakukan agar setelah tambang telah dikuras atau telah diambil tambangnya, ada kegiatan yang bisa untuk mengelola pasca tambang itu. Makanya pasca tambang itu memiliki proses yang sangat penting dalam melakukan pertambangan.